Tanah merupakan sumber daya alam utama dalam kebutuhan hidup tanaman, hewan, dan manusia dalam suatu ekosistem. Tanah memiliki unsur hara yang menjadi peran utama dalam kebutuhan tanaman dan organisme yang hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Putri Amelia dengan NIM 2002 1030 3035. Di sini saya akan melakukan praktikum bagaimana cara pengambilan sampel tanah. Yang pertama tanah utuh, yang kedua tanah agregat utuh, dan yang ketiga tanah terganggu. Untuk lokasinya sendiri saya berada di Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember. Adapun alat yang dibutuhkan dalam proses pengambilan sampel tanah, yaitu diantaranya yang pertama, tabung logam kuningan atau tembaka. Jika tidak ada, bisa diganti dengan pipa air PVC dengan diameter yang tidak terlalu kecil. Yang kedua, sekop atau cangkul. Dan yang ketiga, pisau tajam tipis. Langkah-langkah pengambilan sampel tanah. Yang pertama, tanah utuh. Yang pertama, ratakan dan bersihkan permukaan tanah dari rumput atau tanaman lain menggunakan sekop. Yang kedua, gali tanah sampai kedalaman tertentu. Yang ketiga, letakkan pipa di atas permukaan tanah secara tegak lurus. Kemudian, menggunakan balok kecil yang diletakkan di atasnya, tekan pipa menggunakan palu sampai masuk ke dalam tanah. Yang ketiga, gali pipa menggunakan sekop. Dalam menggali, ujung sekop harus lebih dalam dari ujung pipa agar tanah di bawah pipa ikut terangkat. Kemudian, bersihkan kelebihan tanah di bagian atas atau yang menempel pada pipa. Setelah itu, tutuplah pipa menggunakan plastik dan karet. Kemudian, cantumkan label pada pipa sampel tanah yang berisi informasi kedalaman, waktu pengambilan, dan lokasi pengambilan. Langkah yang selanjutnya yaitu tanah terganggu. Yang pertama, ambillah contoh tanah terganggu pada lokasi atau bekas galian pengambilan tanah utuh tadi, bisa menggunakan cangkul atau sekop. Kemudian, masukkan sampel tanah pada kresek atau plastik dan diberi label keterangan. Yang selanjutnya, langkah pengambilan tanah agregat utuh. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, carilah tanah agregat di wilayah yang sama dengan pengambilan tanah utuh tadi. Yang kedua, ambil menggunakan cangkul atau sekop pada kedalaman tertentu, bisa mulai dari 0 sampai 20 cm. Masukkan tanah ke dalam kresek putih dan diberi label keterangan. Selanjutnya, identifikasi warna tanah. Warna tanah merupakan sifat fisik yang diindra pertama kali oleh penglihatan dan ciri yang paling mudah ditemukan di lapangan. Adapun langkah-langkah identifikasi warna tanah yaitu yang pertama, print kertas Monsel Soil Color Chart terlebih dahulu. Yang kedua, ambil tanah sedikit di telapak tangan. Dan yang ketiga, cocokkan warna tanah dengan warna yang ada di kertas Monsel Soil lewat lubang yang sudah dibuat. Jika sudah dirasa cocok, tulis kode warna tanah pada kertas dan identifikasikan ia termasuk warna yang bernama apa. Adapun hasil dari identifikasi warna tanah yang dilakukan oleh saya yaitu dengan kode 7,5 YR 3/4 yang mana warna tersebut termasuk kepada tanah tersebut termasuk pada warna dark brown. Identifikasi tekstur tanah. Untuk menentukan tekstur sebuah tanah dapat dilakukan dengan cara merasakan atau memeras contoh tanah. Adapun bahan yang dibutuhkan yaitu tanah yang sudah dikeringkan dan sedikit air. Langkah-langkahnya yang pertama, ambil tanah yang sudah dikeringkan, kemudian hancurkan sampai dirasa sudah halus. Kemudian basahi dengan air sedikit dan bentuklah seperti bola. Jika sudah bentuk seperti bola, ambil sedikit bagian dari tanah bola tersebut dan bentuklah seperti pita tipis. Langkah selanjutnya adalah merasakan tingkat kehalusan tanah. Caranya, ambil tanah bekas bentuk pita tersebut, kemudian diletakkan di telapak tangan dan diberi air sedikit. Haluskan dengan menggunakan tangan dan rasakan apakah teksturnya halus seperti tepung dan kasar seperti pasir. Adapun sampel tanah yang saya gunakan untuk mengetahui tekstur tanah ini yaitu
sampel tanah terganggu yang mana dijelaskan bahwa sampel tanah ini termasuk tanah pasir geluhan yang bertekstur kasar seperti gula. Identifikasi struktur tanah. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu sampel tanah dan penggaris. Langkah yang pertama yaitu menentukan bentuk dari sampel tanah yang sudah kita ambil dengan cara amati secara langsung. Dan untuk bentuk dari sampel tanah yang saya ambil yaitu berbentuk granuler, yang mana granuler ini berbentuk cenderung bulat tetapi sisinya tidak beraturan. Berikutnya menentukan kelas struktur tanah dengan cara mengambil 5 sampel tanah yang diurutkan dari yang terkecil sampai ukuran yang paling besar. Ukur 5 sampel tanah tersebut dengan penggaris dan catat rata-rata ukurannya. Hasil dari praktikum kelas struktur tanah sampel saya yaitu dengan rata-rata 1,28 cm dan termasuk ke kelas struktur granuler sangat kasar. Langkah yang selanjutnya menentukan tingkat kemantapan struktur tanah dengan cara menekan tanah sampai hancur dengan tangan dan jari. Amati apakah tanah tersebut termasuk kategori tak beragregat, lemah, sedang, atau kuat. Untuk kesimpulan dari sampel tanah saya, struktur tanah sampel tanah yang sudah saya amati yaitu dia termasuk ke bentuk granuler dengan kelas struktur yaitu sangat kasar dan tingkat kemantapan sedang karena saat menekan memerlukan sedikit tenaga lebih kuat untuk bisa hancur. Baik, itulah hasil praktikum sifat fisik tanah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.